welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 17. Penyesalan. Keadaan klub begitu sangat ramai malam ini. Banyak orang-orang pengusaha berdatangan. Bahkan ada juga beberapa ibu-ibu yang pergi ke klub dengan pakaian seksinya. Malam ini adalah pesta besar-besaran. Mereka semua merayakannya setiap 3 bulan sekali. Minuman atau berkuda-kudaan dengan wanita, itu semua gratis. Pemilik klub sudah menyediakan banyak wanita untuk melayani pelanggannya. Wanita itu sendiri dibawa ke klub tanpa paksaan, atau bisa disebut mereka sendiri yang mau. Dan ada juga wanita yang dibeli dari geng mafia. Lampu kelap-kelip menyinari wajah mereka semua. Dentuman musik yang begitu sangat nyaring. Acara itu sudah dimulai 10 menit yang lalu. Namun, Naya dan Dinda belum menginjakkan kakinya di dalam klub. Kedua sejoli itu masih berada di lobi. Mereka tengah menunggu Mila yang sedang pergi ke toilet. Sebenarnya, Mila tidak pergi ke toilet, tetapi menemui Daniel. Di sisi lain, ada sosok pria yang memperhatikan pergerakan Dinda. Pria itu tersenyum saat melihat Dinda yang begitu sangat cantik. Tapi ia juga kesal melihat pakaian yang sedang Dinda kenakan. Ada raut tidak suka di wajah pria itu. Ia cemburu melihat wanitanya dilirik oleh pria lain. "Aku akan menghukummu malam ini," ucap pria itu. Ia tersenyum licik. "Lama banget, Nay, temanmu itu," keluh Dinda. Ia merasa gelisah karena takut dimarahi nantinya. "Iya nih, katanya sebentar saja," sahut Naya yang juga gelisah. "Kalau ditinggalkan, takut dia nyasar. Apalagi sekarang banyak orang-orang," ucap Dinda yang diangguki oleh Naya. Tak selang lama, akhirnya yang ditunggu kembali. "Maaf lama nunggunya," cicit Mila cengengesan. "Gak apa-apa kok, ayo." Mereka bertiga pun berjalan menghampiri lift untuk naik ke lantai atas. Setelah mereka naik, ada dua sosok pria yang juga ikut naik dengan lift yang berbeda. Dua pria itu sedang mengawasi miliknya. Mereka mengawasi dengan diam-diam. Sosok pria parubaya kini tengah duduk di kursi kecil yang ada di ruang tamu, ditemani satu asisten pribadinya di samping. Asisten pribadinya sedang memijitkan kedua bahu pria parubaya itu. Pria parubaya itu sudah berumur 60 tahun. Meskipun sudah cukup tua, namun ia harus mengurus perusahaannya yang berkembang pesat. Kakek itu bernama Juan Albert, pengusaha kaya di negaranya. Kakek Juan memiliki satu perusahaan terbesar di negara Amerika. Bukan itu saja, beliau juga banyak memiliki cabang perusahaan di negara lain. Namun, tidak sebesar perusahaan yang ada di negara sendiri. Kakek Juan dikenal sebagai kakek yang keras kepala dan acuh. Tapi sebenarnya, beliau sangat ramah dan penyayang. Dulu kakek Juan memang sangat keras kepala dan acuh. Namun saat kehilangan sosok anak tersayang, beliau berubah. Semua aset yang beliau miliki akan diserahkan kepada sang anak. Tetapi anak beliau dikabarkan sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Saat mengetahui anaknya sudah meninggal, beliau begitu sangat terpukul. "Apa sudah ada tanda-tanda?" Suara serak keluar dari mulut kakek Juan. Mata beliau masih tertutup rapat, seraya merasakan pijatan dari asistennya. "Belum ada, Kek," sahut sang asisten. Asisten kakek Juan bernama Jordi. Ia sudah mengabdi selama 28 tahun kepada kakek Juan. Kakek Juan menghela nafas berat. Beliau benar-benar bosan mendengar kabar itu. "Perluas lagi pencarian. Kau tahu kan,
kakek sudah lama menunggu, sahut kakek Juan dengan suara lirih. Baik, Kek. Kakek Juan sebenarnya sedang mencari cucunya yang hilang. Beliau sangat ingin bertemu dengan sang cucu. Namun, sudah 8 tahun beliau mencari, tapi belum bisa menemukan cucunya. Meskipun beliau tidak pernah melihat wajah cucunya, tetapi beliau yakin di tubuh cucunya pasti ada barang berharga yang ditinggalkan oleh anaknya. Maafkan ayah, nak. Seharusnya ayah membiarkanmu menikah dengan wanita yang kau cintai. Tetapi ayah malah melarangmu karena wanita itu dari kalangan bawah. Jika dulu ayah tidak melarangmu, mungkin kau tidak akan pergi meninggalkan ayah. Kakek Juan begitu sangat menyesal akan perbuatannya dulu, yang melarang putranya untuk menikah dengan wanita miskin. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Klub tempat Naya bekerja semakin ramai, dan teman musik semakin keras dengan lampu yang berwarna-warni. Naya yang sedang mengantarkan minuman ke pelanggan merasa sedikit pusing. Pusingnya kepala Naya diakibatkan lampu klub yang tidak tenang. Ruangan klub begitu sangat penuh akan pengunjung. Suara tawa dan bernyanyi menggema di dalam ruangan itu. Seorang pria memperhatikan Naya. Pria itu bukan Daniel, tapi orang lain. Seringai licik terlihat di sudut bibir pria itu. Pelayan itu boleh juga, ucapnya. Pria itu sedang memegang satu gelas air putih. Namun, di dalam air itu sudah dilarutkan obat. Kau, sini. Pria itu memanggil salah satu pelayan yang ada di klub. Ya tuan, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya seraya membungkuk. Berikan minuman ini kepada pelayan wanita itu. Dia sepertinya sedang pusing. Pria itu menyerahkan minumannya kepada pelayan. Baik tuan, saya permisi. Pria itu memperhatikan pelayan yang tadi ia suruh menghampiri Naya. Apa kau sedang pusing? Tanya pelayan pria kepada Naya. Naya yang tadi terdiam sambil memegang kepalanya langsung menoleh. Ah, tidak. Aku hanya sedikit lelah, sahut Naya bergeleng kepala. Oh, aku kira kau tidak tahan dengan sinar lampu yang ada di sini. Pelayan itu sok akrab. Minumlah, biar kau bisa lebih lega. Tanpa menaruh curiga, Naya langsung mengambil minuman yang diberikan pelayan itu. Sebab Naya juga benar-benar haus. Terima kasih, ucap Naya. Naya pun langsung menghabiskan minuman itu dengan sekejap. Kejadian itu tidak dilihat oleh Daniel, karena ada seseorang yang tak sengaja menghalangi penglihatannya. Naya masih belum merasakan adanya keanehan dalam tubuhnya. Ia masih terlihat baik-baik saja. Namun tak selang lama, keringat panas mulai keluar dari tubuh Naya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen.